Hey guys, selamat sore, balik lagi di Shifter Media. Hari ini kita mau nge-review Genio tahun 1992 milik Bro Hafil biar Anda. Halo Bro, halo. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi ini orangnya, ownernya punya, namanya Hafil. Boleh diceritain dulu ya, nanti abis ini ada ceritanya tentang mobil dia. Langsung check it out. Set! Apaan tuh? Ya, jadi mobil gue ini Genio SR4 tahun 1992. Kenapa Genio? Karena jadi sebenarnya awalnya itu gue pengennya Vario tahun 96. Cuman karena waktu itu pasarnya masih lumayan tinggi ya. Terus bokap juga nggak setuju sebenarnya gue pakai Honda karena bokap lebih ke Toyota sih orangnya. Jadi gue disuruh beli Greco, disuruh beli DX lah, Corolla DX. Tapi gue punya rasa tertarik terhadap Honda. Jadi karena Vario waktu itu gue nggak dapet, gue ketemu lah sama mobil ini. Jadi gue ditemenin sama dua temen gue waktu itu buat ngeliat mobil ini. Begitu pagar mobil ini dibuka, pagar rumah orang yang mau gue beli ini dibuka, gue langsung suka banget sama mobil ini. Gue nggak banyak cacicu, gue cuman cek beberapa titik doang, kayak ya Honda lah ya, gue cek apa ya, demi Allah gue cuma ngecek paling kayak karat-karat kan. Honda biasa, Honda tua tuh karat-karat. Gue cek mesin lah ya, kebetulan nggak terlalu banyak kurangnya. Besoknya langsung gue jadiin mobil ini karena kebetulan mobil ini belum lama ya, di gue baru mau masuk 1,5 tahun kali, 1 tahun lah ya. Jadi untuk historinya mungkin belum terlalu banyak, tapi mobil ini 5 hari di tangan gue langsung gue bawa ke Bandung. Karena gue pengen tahu aja gitu mobil gue ini sehat nggak sih. Alhamdulillah nyampe kilometer 58 shock gue patah. Jadi agak bingung ya, udah deket Bandung nih, apa gue harus pulang. Ya udahlah, akhirnya gue putusin buat berangkat. Sebenarnya bukan patah sih, lebih ke jadi si stopper nih pecah. Shock gue tuh nabrak bodi sampai bodi dalam gue tuh bolong. Ini jadi kayak ngobrol sama temen ya. Jadi gue lanjutin ke Bandung. Alhamdulillah di Bandung mobil gue aman. Naik gunung segala macem. Agak ngeselin sih naik gunungnya karena kan gue nggak tahu ya posisi. Jadi gue nginep di rumah temen gue. Ternyata itu naik ke Dago Pakar ya. Paling atas. Jadi agak kaget sih, tapi ya udahlah. Tapi waktu itu emang belum bukan sependek ya, waktu itu masih standar lah ya, masih pakai PR standar, cuma dipotong doang. Agak nggak nyaman ya naik gunung, mau jungkat-jungkit ya mobil saya. Tapi ya udahlah ya. Habis itu udah sih paling kalau buat history. Oh iya sih itu. Jadi kan gue dulu waktu pertama kali ngambil Genio ini, gue cuman fokusnya sama ya standar lah ya, gue MITI gitu ya, Ring 15, SX2 udah kayak gitu kan biasanya konsep-konsepnya. Gue sempat kayak gitu, gue ketemu sama beberapa temen gue yang mendalami sekali Honda. Gue ditunjukin nih sama namanya JTCC. Si JTCC ini dia itu Japanese Touring Car Championship. Waktu itu tahun 94 si Vario ini, sorry kalau di Jepang ini namanya Vario, jadi gue bilangnya biasanya Vario. Vario ini dipakai di JTCC tahun 1994. Dan gue suka banget sama konsep modifnya. Emang gue belum terlalu belum terlalu mirip lah ya. Cuman seadanya aja sekarang, paling kayak pakai ring 16, celup, spoiler ya, jok, gitu-gitu aja sih. Harusnya sih kalau JTCC tahun 94 itu dia pakai ring 17 atau enggak ring 18. Cuman kayak belum sih, kalau buat harian sih agak susah beloknya ya. Ini aja saya muter balik 5 kali maju mundurnya. Jadi ribet. Tapi ya inilah mobil saya. Untuk bangunnya juga nggak mahal sih. Gue mau ngomong nggak mahal tapi kayak bohong banget. Honda
agak nggak jelas sih harganya. Honda ya kalian bisa nilai sendirilah. Untuk barang-barang perintilannya sih nggak jelas. Sampai gue pernah nanya, ada nih speedometer di Facebook, di Malai sih tulisannya. Gue tanya, ini berapa speedometernya? Biasa kan yang di Indo pakai yang EG, yang putih gitu-gitu kan. Ini ada tulisan spoonnya, terus dia ada indikator pintu dan lain-lain. Gue kira kayak 10 juta, 8 juta gitu normal kan. Itu aja nggak gue beli. Terus pas gue tanya ini berapa harganya, 170 juta speedometer. Speedometer ya. Gue nggak bisa tidur di situ ya, speedometer. Jadi ya akhirnya gue nggak beli. Agak mahal sih. Buat part yang gue ganti paling untuk sekarang gue pakai Lips EG9, Lips EG9, terus stop lamp, headlamp semua gue ganti baru waktu itu, Stanley. Untuk sennya gue pakai Depo, ini merek Taiwan aja. Untuk eksterior itu tadi paling ban gue pakai Advan Fleva. Velgnya P1 Body Club SF, sama spoiler gue pakai EG9. Apalagi ya, udah sih paling. Kalau interior gue ganti setir, Momo tuner, short shifter, Kitun, shift knobnya Mugen, punya Rama Primananda, Wonder Kanjo, gokil. Kebetulan dia dermawan sekali, dia mau memberi saya Mugennya, shift knobnya. Jok beli juga Bright Zeta dari Rama Primananda juga. Agak dagang jatuhnya si Rama ini. Terus udah sih paling sisanya full ori. Head unit masih ada, cluster AC ori, kisi-kisi utuh, pajak hidup, dagang, jual mobil jatuhnya, pajak hidup. Demi Allah pajakku mati ya. Eksterior ada nih. Nih antena nggak bisa ditutup, jadinya kayak gini. Demi Allah, ini mau gue buka bautnya nggak bisa juga, gue nggak tahu kenapa. Emang kayaknya nih sakral ya dia immortal, mortal. Demi Allah gue nggak tahu, yang selamanya hidup lah pokoknya. Dia nggak bisa ditutup, di situ aja udah nggak bisa diturunin lagi. Buat di bagian kaki bannya pakai Advan Fleva, ring 16, ukurannya 195/50. Velgnya P1 Body Club SF, lebar 7, ET-nya 38. Kaki-kakinya gue pakai Bilstein depan belakang untuk shocknya. Pernya gue pakai Tain depan doang. Belakangnya custom di Cakrajaya, di Bintaro, di Geraha. Harganya buat motong jadi brand ambassador. Jadi itu aja sih buat kaki-kaki. Sama bagian mesin standar sih. Gue cuman ganti krukas puli waktu itu karena kebetulan jebol ya krukas pulinya. Cuman mobil gue nggak sebanyak Rama kok jebolnya. Baru beli keluar komplek jebol. Enggak. Gue waktu itu krukas puli jebol. Jadi gue lagi di tol sama temen gue, tiba-tiba nggak di tol, gue lagi di jalan. Mobil gue tuh mentok polisi tidur. Terus tiba-tiba nggak mau digas mobilnya. Ternyata pulinya kena polder kencang banget, jadi dia jebol ya. Krukas pulinya gue ganti. Paling busi, koil, radiator gue ganti tuplai karena itu penyakit Genio kan biasanya. Genio tuh katanya rawan overheat. Jadi gue ganti tuplai dulu buat memastikan mobil gue aman. Gitu sih. Terus kemarin nih mobil sempet gak tahu kenapa gue kebetulan waktu itu gue mau nyuci di Blast ini di sini. Tiba-tiba mobil gue overheatnya bener-bener overheat yang naik gini kayak bensin. Gue bingung kan kenapa, gue bingung banget. Gue udah nelpon mekanik segala macem. Gue kayaknya turun setengah nih karena emang akhir-akhir ini mobil gue kalau RPM tinggi agak ngebul putih. Jadi kayaknya si ring seher gue ini udah lumayan tipis lah ya. Jadi gue waktu itu udah hampir mutusin buat turun setengah nih. Ternyata tutup radiatornya doang. Ngeselin kan? Coba gue turun setengah terus tetap begitu. Ternyata gara-gara tutup radiatornya. Kacau ya.
Sama gue pakai strut bar Type R punya Integra. Bekas temen gue namanya Imron. Halo Imron, kalau nonton. Nggak nonton ya? Sedih dah. Buat mesin itu sih paling sama knalpot. Gue full header dari depan sampai belakang. Gue pakai ORD. Headernya 421, sisanya pipa tengah custom 2,5 inch sampai muffler. Udah sih, itu sih paling. Buat selanjutnya, gua kemarin nih mobil kan sempet stikeran. Gue pakai stiker JTCC, pakai windshield banner, gue sempet pakai stiker sponsor di Lips, Showa dan segala macam. Sekarang gue polosin dulu karena gue lagi mikirin konsep buat kedepannya. Gue mau full liveryin mobil gue, pakai liverynya Keiichi Tsuchiya. Dia tim Advan, waktu itu JTCC tahun 94. Itu sih paling, sama ganti lips, ganti spoiler JTCC yang kayak jemuran bentukannya. Gue tahu itu agak apa ya, kalau di Indonesia bukan nggak bisa diterima sih, agak aneh kali ya. Jadi ngeliatnya kayak mobil apa sih nih spoiler, pakai spoiler gitu. Tapi karena gue emang pengen banget, karena kan mobil gue sekarang ya ini, jadi gue mau maksimalin di sini gitu. Gue pakai ini hari-hari, gue pakai mobil itu gue puas, gue gak mau dengerin orang lain. Itu sih paling spoiler itu sama lips. Buat next project tadi itu yang udah gue sebutin, full livery Keiichi Tsuchiya. Gue pengen juga sebenarnya pengen copot speedometer, gue ganti pakai auto gauge. Karena di tahun itu mereka pakai auto gauge gitu, kayak tako lah ya, bukan takometer sih. Ya gauge lah pokoknya, gauge dia ditaruh di situ. Terus gue pengen banget hub setir tuh yang panjang gitu. Ya spacer lah ya, pakai spacer jadi biar kayak makin dekat ke gue. Seat belt, gue belum punya seat belt. Kebetulan harganya lumayan mahal. Gue pengennya sub belt, sebenarnya harganya masih di sekitaran 7 juta ya. Jadi sayang. Jok, gue pengen banget jok belakang copot, gue pengen roll bar half cage. Tapi karena gue masih suka bawa temen-temen gue, jadi berat sih. Sayang temen gue, tapi temen gue nggak sayang sama gue. Gimana sih? Paham kan? Udah biasa lah ya kayak gitu ya. Ya jadi gue masih mementingkan kebutuhan gue, jadi untuk roll bar nanti dulu. Mungkin kalau gue punya spare mobil yang lain, maksud gue punya mobil harian yang lain, ini pengen sih gue pol-polin, gue pakai roll bar segala macem. Kalau bisa semua AC segala macem gue copot, jadi bener-bener gue pakai buat gue jalan-jalan aja gitu weekend. Tapi gue belum sekaya itu, jadi ini gue pakai sehari-hari, gue maksimalin. Jadi belum sih, tapi pengen banget. Jadi masuknya itu ke next project, apa enggak? Next project ya, next project ya. Next project paling itu sama gue pengen banget mesin. Kebetulan mahal ya semua mesin Honda. Paling affordable menurut gue B sih. B itu paling mahal ya. Kaya banget gue kayaknya beli B series paling murah. Paling H sih, gue pengen H. Kebetulan JTCC itu mesinnya H22, cuman di stroke ke 2000, jadi paling pengennya H sih. Tapi nabung dulu ya. Beli velg segala macam, gue masih pengen banget velg center lock gitu. Cuman kebetulan harganya 100 jutaan, jadi gue skip dulu kalau velg center lock. Mending gue buat beli mesin. Jadi itu sih paling. Harapannya buat mobil gue ke depannya semoga tetap kayak sekarang, gak nyusahin, tetap bisa gue pakai kemana-mana. Gue pengen banget pakai mobil ini ke Bali, pengen banget. Cuman pinggang gue kayaknya udah gak kuat ya. Jadi nanti aja deh. Sama itu sih. Harapan gue sebenarnya gue nggak pengen jual mobil ini sampai semua cita-cita gue udah ketempel di sini. Gue nggak bakal jual. Insya Allah gue nggak bakal jual. Cuman gue orangnya labil nih. Gue ngomong gini sekarang, besok kalau ada yang nawar gue jual pasti. Gue jual mobilnya pasti. Kalau ada yang nawar. Tapi nggak juga sih. Itu udah kena tawar tapi gue tolak. Sekarang gue nyesel. Nah gue jual. Demi Allah bercanda. Itu aja sih harapannya, jangan nyusahin sama ya sebagai mobil harian gitu sih. Kalau satu kata untuk mobil gue, keren.
Mobil gue keren banget. Self proclaim anjing. Kacau dah. Mobil gue keren sih. Buat gue ya. Bukan keren yang kayak anjing keren banget modifnya. Enggak, mobil ini keren kayak gue selalu sama dia. Mana-mana kerjaan gue pasti gue sama dia. Jalan-jalan jauh gue sama dia. Pokoknya dia selalu nemenin gue lah. Selalu membuat gue puas. Agak ini menyimpang. Jadi gue ini lagi di Blast Car Care, ini tempat detailing kali ya, orang-orang biasanya tempat detailing. Di sini bisa bikin airsus juga, sumpah. Di sini bisa bikin airsus, keren banget kan? Keren banget. Terus biasanya gue poles, gue cuci segala macam, gue pasti kesini. Ini di Ciputat, di Merpati Raya nomor 98. Ini buka hari Selasa sampai hari Minggu, hari Senin libur karena semuanya males. Dia bercanda. Buka dari jam 9 sampai jam 10. Di sini bagus banget buat nyuci mobil. Nggak kaleng-kaleng. Mantap.